menjaga kiai. Siap. Mestinya kamu di rumah saya tuh tiap Siap, jaga saya. Saya terima perintah Ini Kiai. banser ini, ya. Ya, siap. Nah, tapi akhirnya banser kiainya tidak jaga gereja yang Allah jaga. Nah, Kita template pakai. akhirnya kiainya nggak dijaga, gereja dijaga. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Ada kejadian lucu tapi di framing secara sadis. Orang yang berseragam banser digaplok Kiai Haji Syukron Ma'mun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Kemudian digoreng-goreng dengan nada kebencian, mau mengadu domba banser dengan Kiai Haji Syukron Ma'mun. Atau banser pun dituduh sudah tersesat karenanya ditampar Kiai Haji Syukron Ma'mun. Apalagi ada perkataan dari Kiai Syukron Ma'mun, Kiai asli asal Madura itu, banser lebih memilih jaga gereja daripada Kiai. Kemudian diperuncing banser digaplok Kiai Syukron Ma'mun karena jaga gereja. Padahal yang digaplok Kiai Haji Syukron Ma'mun itu santri dan alumni dari Ponpes Darul Rahman, asuhan Kiai Haji Syukron Ma'mun. Dalam podcast dengan Ansor Kota Bekasi, sahabat Ustadz Abdul Hamid mengaku santri dan alumni Darul Rahman angkatan ke-20. Jadi Ustadz Abdul Hamid di hadapan Kiai Syukron Ma'mun bisa dilihat sebagai santri Kiai Syukron Ma'mun daripada seorang banser. Kita perlu memahami tradisi relasi Kiai dan santri bahwa penamparan itu bukan berdasarkan kebencian, tapi ekspresi kasih sayang. Bahkan dipercaya, digaplok Kiai itu mendatangkan berkah. Makanya setelah sahabat Abdul Hamid digaplok, ada orang setelahnya minta juga digaplok oleh Kiai Haji Syukron Ma'mun. Ustadz Abdul Hamid pun mengakui kalau alumni-alumni Darul Rahman yang soan ke Kiai Syukron berharap digaplok karena dipercaya dapat berkah. Digaplok gemes namanya itu. Maka salah memahami kalau itu dianggap berdasarkan kebencian dan permusuhan. Mesti paham tradisi kiai dan santri serta pesantren. Ini relasi yang melebihi hubungan antara orang tua dan anak, juga relasi guru dan murid yang punya ikatan selamanya. Apalagi setiap kiai punya pandangan dan gaya tersendiri. Ada kiai yang kalau ingin menampakkan kasih sayangnya dengan gaya lemah lembut, ada yang dibelai-belai rambutnya, tapi ada juga dengan gaya marah-marah. Ada yang main jewer, ada yang sampai nyubit, ada juga yang gaplok. Artinya apa? Ente, antum, elo, sampean, panjenengan di hadapan kiai selamanya tetaplah sebagai seorang anak-anak. Kiai merekam memori kita saat di pesantren memang saat usia anak-anak dan remaja. Pandangan ini yang sangat kuat terekam di memori kiai kita. Apalagi Kiai Haji Syukron Ma'mun memang punya gaya yang unik. Meskipun demikian, soal banser jaga gereja memang Kiai Syukron Ma'mun punya pandangan tersendiri. Bisa jadi beliau memang ingin menegur santrinya yang berseragam banser. Jaga kiainya dulu sebelum jaga gereja. Ini perintah untuk memperhatikan soal prioritas. Ini kan sama saja dengan nasihat jaga keluargamu sebelum menjaga orang lain. Nasihat yang sah-sah saja. Tapi yang perlu diingat, banser jaga gereja itu dari perintah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur
ketika banyak teror pada gereja-gereja, khususnya teror bom. Jadi ini amanat yang juga tidak main-main. Sampai-sampai ada anggota Banser yang menjadi korban bom di gereja. Namanya almarhum sahabat Rianto yang selalu diingat dan diperingati setiap ujung bulan Desember. Jawaban Ustadz Abdul Hamid juga saat dikonfirmasi oleh Ansor Betawi sangat tepat. Saya niatnya tidak jaga gereja, tapi jaga saudara-saudara saya setanah air, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Menurut saya bagus sekali jawaban itu. Kiai Syukron Ma'mun itu memang sering berbeda pandangan dengan Gus Dur. Tapi ini tidak masalah karena setiap kiai punya pandangan dan gaya yang unik sendiri-sendiri. Kiai Syukron Ma'mun dulu misalnya pernah mengkritik soal ucapan Gus Dur bahwa ucapan Assalamualaikum itu sama saja dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Karena di Mesir sendiri, ucapan selamat pagi, sobahal khair, masih dipakai bahkan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Kiai Syukron Ma'mun menentang ucapan tersebut yang sebenarnya tidak masalah dengan perbedaan antara kiai-kiai itu. Gus Dur lebih mementingkan soal substansi ajaran Islam, sedangkan Kiai Syukron Ma'mun sebagai pengasuh pondok pesantren yang harus mendidik santri-santrinya hingga ke soal simbolisme Islam. Tidak masalah. Bagi santri wajib menghormati semua kiai, apapun perbedaan di kalangan kiai-kiai tersebut. Apalagi Banser ikut jaga gereja itu paling 1-2 hari dalam setahun dari 365 hari. Saat Natal dan Paskah. Selebihnya ya tetap jaga kiai dan pengajian-pengajian termasuk pengajian Kiai Syukron Ma'mun itu. Tradisi saling jaga bukan hanya Banser yang muslim jaga gereja, tapi juga ada pemuda Kristen menjaga masjid saat perayaan hari-hari besar Islam. Juga pecalang Hindu di Bali yang menjaga masjid. Saling jaga ini menunjukkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Karena bagi santri NU, khususnya Ansor Banser, ada 3 persaudaraan yang mesti dijaga. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak negeri, tanah air, sebangsa. Ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Ada ucapan yang sangat terkenal dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Nahjul Balaghah, "An-nasu sinfani, imma akhun laka fid dini, am akhun laka fil khalqi." Manusia itu ada 2, saudaramu seagama atau saudaramu sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.